Anda masih di Mata Najwa, Trias Koruptika. Saya ingin ke Pak Suparman. Pak Suparman, Anda Ketua Komisi Yudisial yang juga waktu itu diundang oleh Presiden ketika dikumpulkan pimpinan lembaga tinggi negara. Spesifiknya apa yang Anda tangkap dari pertemuan itu? Ya, itu pertemuan itu memang mendadak ya. Dan saya menangkap atmosfer kegeraman, kemarahan, dan ya seperti itulah semua yang hadir di forum itu. Dan itu bukan karena kebencian pada MK, tetapi justru karena begitu mendalamnya cinta pada lembaga ini, sehingga ketika ada pengkhianatan seperti ini, lukanya sangat mendalam. Pengkhianatan ya dinilai? Iya, kami menilainya sebagai pengkhianatan. Anda merasa dikhianati? Iya dong, sebagai pemilik MK yang begitu percaya selama bertahun-tahun, begitu membanggakan, tiba-tiba ada seperti ini, itu menyakitkan hati. Dan karena itu ekspresi orang macam-macam. Ada yang membuat ungkapan-ungkapan yang mungkin tidak pernah terbayangkan bisa dikatakan oleh seseorang. Apa misalnya? Iya, seperti Pak Jimli, hukum mati misalnya, dan seterusnya sebagainya. Saya kira ini adalah ekspresi-ekspresi yang bisa dimaklumi pada waktu-waktu beberapa saat setelah peristiwa itu terjadi. Dan itulah atmosfernya, situasinya itu. Sehingga gagasan untuk mengeluarkan 5 langkah penyelamatan MK yang dibicarakan lalu kemudian sebagai semacam pikiran yang disampaikan melalui Bapak Presiden itu backgroundnya itu sebetulnya. Ya. Spesifiknya kan kemudian wacana berkembang KY diminta untuk mengawasi Mahkamah Konstitusi, kalaupun itu nanti bisa dituangkan dalam bentuk Perpu. Iya, jadi semangatnya itu sebetulnya begini, bahwa Mahkamah Konstitusi itu sebagai kekuasaan, salah satu kekuasaan kehakiman yang begitu penting dan begitu besar kekuasaannya, di mana putusannya itu final dan nggak bisa dikoreksi, maka sudah barang tentu refleksi dari peristiwa ini diperlukan satu instrumen kontrol, pengawasan. Dan pengawasan itu dipahami di dalam diskusi itu bukanlah kecurigaan atau rasa benci, tetapi justru ingin membangun trust, membangun kepercayaan. Sistem penegakan hukum modern itu harus ada trust. Trust itu trust pada sistem. Ya, trust pada sistem. Nah, sistem itu biar dipercaya mesti ada kontrol salah satunya. Dan kita nggak melihat itu ada dalam Mahkamah Konstitusi, ya kan? Selama ini tidak terkontrol Mahkamah Konstitusi. Betul, iya. Pak Mahfud? Tidak ada yang mengontrol Mahkamah Konstitusi sekarang kan? Memang tidak ada yang mengawasi hakim yang secara permanen, tapi kita punya majelis kehormatan yang sifatnya ad hoc saja sebenarnya. Yang baru bergerak ketika ada kasus seperti yang kita lihat sekarang. Iya, itu keterlanjuran sejarah saja sebenarnya, karena dulu sebenarnya KY kan ngawasi tapi dibatalkan oleh MK, sehingga secara konstitusional pula menjadi susah untuk menerima usulan bahwa KY bisa lagi mengawasi MK kalau dalam bentuknya seperti semula. Jadi baru wacana saja sudah ditolak, karena kita tahu Pak Haryono pun beberapa kali mengeluarkan statement seolah-olah tidak mau diawasi oleh Komisi Yudisial nanti, Pak Haryono. Saya mau bicara begini, jadi dalam posisi saya, wartawan bertanya, Pak Haryono menolak. Sebentar, saya tidak menolak ya, tapi saya umpamakan tadi, kalau kita tuh mau naik motor ke arah sesuatu, saya ingatkan, di sana sudah ada tanda forbidden, sudah ada tanda larangan. Saya ingatkan saja bahwa di sana sudah ada tanda larangan. Saya simpulkan larangan itu adalah keputusan Mahkamah Konstitusi itu. Apakah Anda terus? Saya sudah memperingatkan. Itu saja soalnya yang kita lakukan. Jadi ini sudah diwanti-wanti, kalaupun nanti perpunya keluar, pasti akan kemudian otomatis kewenangan itu akan dihambat oleh perbuatan tadi, Pak. Tapi bisa dimodifikasi. Jadi tidak perlulah repot-repot bikin pengawasan ini, MK-nya tidak mau diawasi nih, repot juga nih. Masalahnya dulu ada undang-undang KY, Komisi Yudisial, yang memberikan kewenangan kepada KY untuk juga mengawasi hakim konstitusi. Sebenarnya maksud dari DPR dan pemerintah yang membuat undang-undang itu. Tapi kemudian tahun 2006 norma itu dibatalkan oleh MK itu. Nah, oleh karenanya kalau kita ingin menghidupkan lagi norma yang sudah pernah dibatalkan oleh MK, menurut saya ini sesuatu yang bisa dinilai inkonstitusional. Karena putusan MK itu kan menurut hemat saya setara dengan Undang-Undang Dasar itu sendiri, karena hanya MK lah yang punya kewenangan menafsirkan undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar itu. Nah, jadi
ini masalahnya, karena sudah pernah ada putusan itu, maka sebaiknya jangan perpu atau undang-undang untuk mengkoreksi putusan MK, tapi amandemen undang-undang dasar, dan itu MPR. Terlepas dari perdebatan hukum, saya ingin minta, sebelum nanti saya ke Pak Hasan Bisri, saya ingin minta Pak Komarudin, Pak, terlepas dari perdebatan hukum, sesungguhnya kan wajar saja lembaga yang memiliki kewenangan besar, ya harus ada yang mengawasi dong. Anda setuju tidak? Gini, dalam politik itu kan ada 3 prinsip ya. Satu, partisipasi, sehingga pemimpin harus menggerakkan masyarakat, termasuk pemilu. Ini kan mobilisasi, bukan partisipasi. Kedua, representasi, yang diwakili bukan angka, tapi suara rakyat, moral, kualitas. Yang ketiga, itu check and balances. Nah, 3-tiganya sekarang ini lemah dalam kehidupan politik. Kaitannya dengan MK? Satu lagi gini dengan MK, saya membaca undang-undang, salah satu syarat hakim MK itu disebutkan yaitu negarawan, dan aku mencoba bertanya asal muasal mengapa muncul negarawan itu, dan itu serius, tapi dalam undang-undang tidak dielaborasi. Negarawan itu mestinya dijelaskan dari segi kariernya, usianya. Anda melihat sekarang hakim konstitusi tidak ada yang masuk kategori negarawan, Pak? Saya merasa iya dan tidak. Jadi negarawan ini sebenarnya punya konotasi yang luar biasa, yang sudah selesai dengan dirinya, bukan mencari kerja, yang transparan, yang track recordnya sudah diketahui bersama, itu negarawan. Makanya satu, posisi seperti BPK dan sebagainya itu negarawan, bukan politisi. Bukan politisi. Sehingga diperlukan pansel. Dan tempat pansel inilah kemudian rakyat ikut memilih, sehingga saya berapa kali ikut pansel, banyak orang baik kok, gitu. Oleh karena itu sekali lagi, kok yang terpilih politisi begitu ya, Pak? Nah, karena undang-undangnya, saya dimarahin Mas Lukman nanti seolah-olah politisi tidak ada yang baik. Iya, maka gini, banyak juga. Tapi jangan-jangan memang iya politisi tidak ada yang baik, Pak. Melahirkan negarawan, politisi negarawan, gitu. Tapi politisi yang makomnya sudah negarawan, tapi sampai hari ini sebagian negarawan itu tidak diperhatikan. Sehingga rakyat kehilangan kepercayaan. Terakhir bagi saya, kalau saya, nah ini ya di gedung MK ini kan ada 9 kan? Pilar. Kalau saya anggota MK untuk membangun kepercayaan, saya akan mundur. Dipilih ulang, bahwa nanti yang ada terpilih kembali lain persoalan, tapi untuk kembalikan mundur. Pak Haryono, dipikir setelah komersial break, nanti saya tanya lagi, mau mundur apa tidak setelah pariwara tetap di Mata Najwa. Trias Koruptika kembali sesaat lagi.